yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa nazzalna 'alaikal kitaba tibyanan likulli syai'in wa hudan wa rahmatan wa busyra lil muslimin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, satakunu fitnatun ka'ita'il lailil muslim. Qalu ma makhraju minha ya Rasulullah? Qala kitabullah. Dalam satu persoalan maka akan muncul pertanyaan. Bentuk pertanyaan itu tergantung kepada siapa yang menanya. Ada yang bertanya hal-hal yang kadang-kadang tidak terlalu penting. Ada yang bertanya kepada hal-hal yang bersifat solutif. Ini berlaku ketika Rasul menyampaikan di depan sahabat, satakunu fitnatun ka'ita'il lailil muslim. Akan datang fitnah bagaikan potongan malam yang gelap. Kalau seandainya di depan kita Nabi berbicara seperti itu, kira-kira apa pertanyaan yang akan kita ajukan kepada Nabi? Saya ulang, akan datang satu fitnah bagaikan potongan malam yang gelap. Kira-kira kalau Nabi berbicara di depan Bapak Ibu sekalian, apa pertanyaan yang akan disampaikan? Maksud gelap itu. Ini yang jelas nggak? Sudah jelas nggak? Jelas. Nah, Situasinya jelas. nah, Karena itu potongan-potongan gelap, jadi penuh tanda tanya. Dari suatu suatu kondisi di mana Nabi menggambarkan secara samar begitu, sesuatu yang kondisinya, situasinya tidak menentu. Sesuatu yang tidak menentu. Tidak menentu. Dan itu kayaknya ya hari kiamat. Ya, saya ulang lagi ya. Ya. Satakunu fitnatun, akan datang satu fitnah. Oh, fitnah ya. Ya, satu fitnah. Fitnah ya. Ka'ita'il lailil muslim. Ka itu bagaikan. Seperti Itu berarti perumpamaan hari dari ya. fitnah tadi. Qita'il lailil muslim, laksana penggalan malam yang gelap. Jadi penggalan malam yang gelap ini hubungannya dengan Fitnah. fitnah, menggambarkan fitnah itu apa, seperti apa? Ya. Bukan fitnahnya apa kan? Tapi sifat fitnah itu seperti itu. Kaqita'il lailil muslim. Kalau kita buat pertanyaan, barangkali akan muncul 3 pertanyaan. Kapan fitnah itu terjadi, Rasul? Apa fitnah itu atau bagaimana fitnah itu? Kapan atau bagaimana? Boleh digabung? Ya. Atau kalau dia dibuat 2 dan 3 pertanyaan, kapan? Ya, fitnah itu, bagaimana fitnah itu? Ya, yang ketiga, yang menurut saya sangat-sangat jauh cara berpikirnya, sangat bijak. Bagaimana kami bisa keluar dari fitnah itu? Betul nggak? Ya. Saya mencoba menggarisbawahi pertanyaan sahabat gitu loh. Nabi baru satu kata keluar, satakunu fitnatun kaqita'il lailil muslim. Sahabat langsung menanya, bukan menanya kepada hal-hal yang tadi. Ya. Bagaimana menghindari? Ya, mal makhraju minha ya Rasulullah.
Apa solusi dari fitnah itu wahai Rasulullah? Keren kan? Jadi coba kita lihat ini si penanya itu. Ya. Kemampuan memahami keadaan, dan dia bukan, karena kalau Rasul sudah mengatakan akan datang fitnah, itu pasti akan datang bagi dia. Ya, pasti akan datang itu. Nah, dia khawatir bahwa fitnah itu akan bertemu dengan dia. Nah, kalau fitnah itu ketemu dengan dia, sekarang gimana supaya selamat? Mal makhraju minha ya Rasulullah. Apa solusi dari fitnah itu? Apa solusi supaya kami selamat dari fitnah itu? Ini yang saya sebut tadi, ini kelasnya kelas sahabat ya. Begitu luar biasa daya jangkau pemikirannya. Dia tidak mempersoalkan apapun fitnah itu, karena segala hal bisa terjadi. Kalau kita sebut fitnah banjir, oh kita beda, jangan tinggal di tempat yang banjir. Alhamdulillah kita di sini nggak kena banjir. Fitnah hujan, nah hujan nggak bisa dipilah-pilah. Ya, fitnah ini, semua, sehingga kita tidak bisa menghindar. Yang harus dilakukan adalah proteksnya. Bagaimana ketika itu terjadi kita bisa selamat? Rasul menjawab, kitabullah. Kitab. Selesai kan jawabannya? Selesai Pak. Quran. Nah, tinggal kita menjabarkan ini dengan pertanyaan di atas dan pertanyaan sahabat tadi. Ucapan Nabi, pertanyaan sahabat, hubungkan dengan yang 3 jawaban Nabi tadi. Kitabullah. Jadi sekarang kita ngaji apa? Ngapain kita ngaji? Supaya selamat kalau berhadapan dengan fitnah. Udah selesai kan? Jadi tugas kita supaya semakin tambah semangat, perbanyak alasan untuk tetap istiqomah dengan ngaji. Kan itu? Nah, kalau kita kan di sini yang sering kita sampaikan, di sini kita bisa tahsin ada, tahfiz ada, bahasa Arab ada, tadabbur ada, silaturahim ada, bahkan spesialnya lagi aku yakin buat sarapan ada. Iya kan? Ya sarapan ada. 6 sudah alasannya. Tambah 1 lagi. Mengapa tak ikut tadabbur? Ingin selamat kalau fitnah itu datang. Oke? Jadi tambah banyak tadi. Selain dari alasan pahala dan sebagainya, keberkahan dan sebagainya, tidak kurang dari di atas 10 itu. Kalau kita lebarkan alasan mengapa kita adakan di sini. Nah, semakin banyak alasan, insya Allah semakin intens, makin bersemangat. Ya, semakin bersemangat. Amin. Ya Rabbal Alamin. Kedua, tadi hadis pertama yang saya baca adalah firman Allah surat An-Nahl ayat 89 akhir. An-Nahl surat 16 ayat 89 akhir. Wa nazzalna, ya bantu terjemah, jangan lihat ayatnya dulu. Ya, wa nazzalna apa artinya? Dan kami turunkan, kami telah menurunkan alaika kepada kalian, kepadamu. Kamu yang sini Nabi. Jadi Allah berfirman kepada Nabi, menyampaikan kepada Nabi, kitab. Wa nazzalna alaikal kitab, dan kami telah menurunkan kepadamu kitab. Oke, sudah paham? Subjeknya siapa? Kami. Objeknya siapa? Objeknya apa? Kita. Itu buktinya belum lihat ayatnya loh, baru dengar. Iya kan? Gitu. Subjeknya siapa? Kami. Objeknya kita. Berarti kitabnya kitab. Alaikal kitab. Tibyanan likulli syai'in.
Tibyanan. Tibyanan. Bukti. Itu isim apa fi'il? Gak usah lihat ayat dulu. Tibyanan, isim apa fi'il? Isim. Berarti bilang isim? Tapi belum dengan keragul ya mukanya. Maka kencang. Isim kan? Tahu dari mana? Isim. Sudah ketahuan isim. Ya. Nah, oke. Isim, dia isim fa'il. Isim fa'il. Polanya bayyana yubayyinu tibyana. Fa'ala yufa'ilu taf'ila. Oke? Bayyana artinya menjelaskan. Kalau tibyanan artinya penjelasan. Ya, Mas. Iya, Mas. Maaf, saya bilang sifai. Salah. Koreksi ya, salah. Itu nggak nyambung ini. Ngurutnya benar. Bayyana yubayyinu tibyanan. Kan ketiga, Mas kan? Ya. Bayyana menjelaskan, yubayyinu menjelaskan, tibyanan masdarnya penjelasan. Likulli syai'in, terhadap segala sesuatu. Loh, keren juga. Coba kita lihat dulu. Coba ambil kesimpulan ya. Ini kita belajar listening nih kalau bahasa Indonesia. Mencoba mencongak ya. Wa nazzalna 'alaikal kitaba, dan kami telah menurunkan kepadamu Muhammad kitab. Kita dimaksud Al-Qur'an sebagai objek. Tibyanan likulli syai'in. Tibyanan likulli syai'in menjelaskan Quran itu. Penjelasan bagi segala sesuatu. Nah, saya rasa nggak usah ditafsirin panjang lebar, kita udah tahu. Iya, tibyanan. Betul? Iya, Gitu. Maksud tibyanan itu. Gitu. Segala sesuatu. Keterangan. Berarti segala sesuatu sudah ada di Quran. Jelas. Yuk kita kembangkan lagi. Berarti orang yang baca Quran banyak tahu dong. Betul nggak? Karena Quran ini penjelasan segala sesuatu ada di dalam 6.000 ayat lebih. Ya, Al-Fatihah sampai An-Nas. Berarti yang baca banyak tahu dong. Belum tentu. Harusnya. Kan itu. Wajar kalau kemudian dalam hadis lain Rasulullah SAW bersabda, Innallaha yarfa'u bihadzal kitab aqwaman. Allah akan angkat satu kaum dengan kitab ini. Melalui apa Allah mengangkat? Satu, melalui pengetahuan. Dari mana dia dapat pengetahuan? Dari sini. Karena di sini tibyanan likulli syai'in. Berarti yang mengangkat pertama ilmu kalau kita lihat dari sisi itu. Satu, berarti fungsi Quran yang pertama tibyanan. Yang kedua rahmatan. Rahmat. Tiga, hudan. Tunjuk. Keempat, busyra. Kabar gembira. Busyra, kabar gembira. Lil muslimin, bagi orang muslim. Saya yakin sekali kalau Bapak Ibu baca ayat itu bacanya, tapi pas lagi itu sudah akan berasa itu manfaat tadabbur. Ini kembali lagi koreksinya, karena kita ketika baca lupa ilmu tadabbur, masih dipisah-pisah. Wa nazzalna 'alaikal kitaba tibyanan likulli syai'in rahmatan hudaw wa rahmatan wa busyra ya lil mu'minin. Hudaw wa rahmatan wa busyra lil mu'minin. Masih kurang, Pak. Tibyanan penjelasan, hudan petunjuk, rahmatan rahmat, busyra 4. Ancamannya belum ada.
Belum disebutkan di situ. Oh, iya. Belum disebutkan di situ. Kabar gembira dan Ya, itu untuk kalau bahasa kitanya kalau tidak menyebutkan ancaman, menyebutkan yang akan didapat itu namanya motivasi. motivasi. Oke. Alhamdulillah. Kita buka yang basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita sampai ayat ke 4 ya. Ini menjelaskan waktu lama naiknya malaikat dan Jibril. Berapa tahun kemarin? 50 tahun. 50.000. 50? Bahasa Arabnya? Gak usah Al-Quran. Oksina. Khamsina alfasana. Oh, berarti belajar belum bisa pakai bahasa Arab dong. Kan saya bilang harus belajar pakai bahasa Arab. Ya. Khamsina alfa. Khamsina alfa. Bahasa Betawinya gocap. Alfanya sedikit kan. Iya kan? Khamsina alfa bahasa Betawinya gocap. Oke, fasbir sabran jamila. Kalau kita ini ada dua poin cuma ayat ini. Ya, ada perintah, ada na'man ya. Ini kalau fa-nya dipisah, baca perintahnya jadi apa? Alif itu bahasa apa? I, karena ini bacanya I. Isbir dari kata dasar apa? Matinya apa? Sobaro. Mudhari'nya yasbir. Masdarnya sabron. Isim fa'ilnya sabir. Isim maf'ulnya masbur. Beritanya larangannya bilang ke Pak Warma bikin ini. Bikin daftar. Bikin ini apa namanya sertifikat. Lulus. Ya. Fasbir, maka bersabarlah engkau. Sabran jamilan dari segi urutannya tadi. Nih bahasa lalu kita. Na'at man'un. Man'unnya mana? Man'unnya sabron. Na'atnya jamila. Mengapa dia bacanya akan bukan utun? Ya. Pertanyaan. Kan aslinya kan sabrun jamilun aslinya. Karena menjadi objek. Karena sebagai objek. Dari mana kita tahu objek? Setiap sesudah perintah. Ya, itu barisnya jadi seperti itu.
sama dengan ini. Ikro. Ikro. Bismillah. Ikro kitabah. Bagi baca. K. Ini K-nya K. Ya. Engkau. Kitabika. Kita bijak. Bika. Iya. Jawaban dan alasan. Kitabika. Ikro kan. Ikro. Amar. Aha. Selalu. Iya. Iya, terus Patah jadi. jadinya Patah. Jadi kita baca. bacanya. Kitabah. Ya kitabah. Nah, jadi kita bika. Iya, iya. Dan Dan udah ada ikro ya. Oke, Ya. kita baka. ya, Ngapa? Karena ini perintah. Ini kita baka sendiri apa ini posisinya? Kopi ya. Ya, menurut saya kalimat kita baka ini sebagai apa nih? Idofa. Idofa. Ya, isim dan. Aslinya kita Buka. buka. Aslinya kita buka. Paham? Ya. Ini aja nih kita kembangin dulu. Saya enak sih. Kita bi kan enak ya. Iya. Enak banget aja. Iya, ini kan Udah repot udah kalau ada alasan cari enaknya. kalau ada. Bukalah pintumu. Wah, ini nikah lagi nih, soalnya nikah lagi. Apa bener? Apa itu? Bukalah pintumu. Apa? Iftah. Pintu apa? Babun. Babu. Kalau pintumu, Babuka. babuka. Kalau dijadikan perintah tadi, Bapak. babaka. Berarti Fit. iftah. Ifta babaka. Ifta babaka. Ba. Akhir. Bah itu selalu disertai alif ya Pak? Atau Ya. aslinya itu? Yang mana Pak? Baka kita ada alifnya itu Pak? Membawanya gitu. Bawahnya. Aslinya. Oh madinya saja. Kan aslinya kitabun, kan ada alif. Ya, ya. Babun. Babu. Babun. Babun pintu. Kalau dari pintu ke pintu, Dan pintu ya orang ngamen loh. minal babi ilal bab. Minal bab ilal Bab. Minal bab ila bab. minal bab ilal bab. Dari pintu ke pintu. Oke. Jadi yang perlu kita perhatikan kalau ada perintah pasti sesudahnya itu menempati posisi seperti objek bahasa selalu fathah. Kalau dia fathah, bisa fathah, nasab maksud saya, bisa fathah, bisa fathah, fathatain, gitu. Ya Pak. Kenapa jadi Jamila ada ya ada alif di belakang? Jamila.
Maksudnya? Jamil. Kata dasarnya Jamal. Iya. Nah, bisa jadi Jamil sama Alif atau ada panjang. Ada alif jamila. Ini Iya. alif ini karena ini. Paham? Alif ada karena barisnya an. Dan kita nggak akan ketemu satu huruf begini ini. Selalu ada. Iwat ya Pak. Gitu ya kan? Pakai alif. Gitu? Gitu. Ini selalu begini. Iwat ya Pak. Iwat. Mat Iwan. Apalagi misalnya Apa kan? yang baris dua pokoknya dia nggak boleh kalau tidak ada alif. Alif. Oh jadi kalau Ada Pak. Apa tuh? Kalau itu tok marbuntoh nggak usah ada alif Pak. iya. Tok marbuntoh. Iya juga. Kecuali Susah kalau orang tua mereka ada itu bisa. Bisa keluar. Ya, pengecualiannya tadi. Ya. Tamar buto. Tan ya. Ya. Betul. Dan tamar buto. Selain dari itu hukumnya dia di an karena ada Harus ada alif. alif. Nah, kalau dari segi rumusnya ini berarti jamilun. Pola. Pola ini. Pola ya. Ya, gitu. indah, indah, bagus. Ini saya lupa nama polanya. Ini menunjukkan pola Maha. kelanggengan. Pelanggan ya. Kalau pola ini. Berlaku terus menerus. Ya. Contohnya rahimun. Rahimun. Qadirun. Ya. Gitu. Odi. Pola kelanggengan. Oke. Jamil. Kalau dia misalnya di sini tidak sebagai posisi seperti objek, maka ini jamil. Jamil. Otomatis ini hilang. Hilang. Yang pola ini pola. Ini hadir karena ini. Sama juga sobrun. Nama. Kalau dia sobrun, nggak ada alif kan? Ya. Ya. Betul? Ya. Kalau sobrun nggak ada alif, gitu. Baik. Ya. Fasbir, maka bersabarlah engkau. Sabrun jamila, dengan kesabaran yang indah. Dalam surat Yusuf, kalau saya tidak salah ada 2 kali diulang kalimat yang sama. Pertama diucapkan oleh Nabi Allah Yakub alaihissalam. Ya, diucapkan oleh Yakub alaihissalam ketika dia berhadapan dengan kesedihan, berhadapan dengan kelakuan anak-anaknya yang kemudian membuang Yusuf, ya, itu, dan kemudian bagaimana rindunya dengan Nabi Yusuf alaihissalam. Fasbir sabran jamila. Fasbir sabran jamila. Ya. Fasbir sabran jamila. Ini perintah sabarnya awal itu siapa? Ini kan kalau diterjemahkan sabarlah engkau kan itu. Sabarlah. Nabi. Sabarlah engkau. Kalau engkau pasti nabi, Pak. Ya. Engkau pasti nabi. Kalau kamu mungkin ala jina. Tapi yang sebelumnya malaikat. Ya, ini kita agak sulit mencari korelasi. Ayat sebelumnya soalnya Ya, kalau seperti saya sebutkan tadi 2 kali dalam surat Yusuf, fasbir sabron jamila itu dengan mudah kita temukan.
Ini perintahnya ke siapa? Ke Yakub. Ini perintahnya ke siapa? Ke Nabi Yusuf. Nah ini tadi di ayat keempat, Itu malaikat sendiri. ta'rujul malaikatu warruhu ilaihi fi yaumin kana miqdaruhu khamsina alfa sana. Seakan-akan kalau kita tidak ini tidak terlihat hubungannya. Karena tadi dijelaskan lamanya perjalanan malaikat. Ya. Pede dan terjemahan. Perintah ini datang sebelum berperang. Maka bersabarlah kamu. Maka bersabarlah kamu. Dengan sabar yang baik. Ya, kalau saya memahami ini kepada Nabi Muhammad SAW. Ya, biasanya kalau kita tidak ketemu dengan siapa-siapa di situ, itu selalu awalnya adalah Nabi. Terjemahan sih dalam kurungnya Nabi, Pak. Ya, Di terjemahan dalam kurungnya Nabi. iya, gitu. Betul lah. Kan berarti kan kita tadi harus mencari nih, kalau ada perintah dalam bentuk yang disuruh satu orang, kan isbiru. Kalau fasbiru, bersabarlah kalian. Nah, si kalian itu rata-rata kita sebagai umat Nabi. Ya. Ya, tapi kalau engkau dalam perintahnya yang pertama isbir, itu selalu menuju kepada Nabi. Kecuali kalau seperti dalam konteks tadi dalam Yakub dan Yusuf, ya jelas itu Nabi yang dimaksud adalah Nabi Yakub dan Nabi Yusuf. Sekarang hubungan, oke, sudah terjawab. Engkaunya Nabi disuruh sabar dalam hal apa? Hubungannya dengan ayat sebelumnya, iya kan? Ya. Iya, Naik ya. menjelaskan perjalanan yang iya, perjalanan naik yang bertingkat-tingkat itu. Mungkin memahami yang 50.000 tahun itu, Pak, susah. Jadi sabar adalah Memahami 50 tahun. Bisa karena itu terbuka peluang, ya, terbuka peluang. Cuman kita tidak hanya bisa melihat ke atas, tapi harus berkorelasi ke lanjutannya. Baik, coba baca ayat 6 dan 7. Qoriba dan Ba'idah di sini maksudnya apa? Innahum Mereka memandang siksa Yaronahum itu jauh. inna Terjemahannya. mereka memandang azab itu Mereka jauh. siksaan itu jauh. Azab itu jauh atau mustahil. Oke. Ya. Jadi kalau saya melihat ini bukan hubungannya dengan ayat 4, Ya. hubungannya dengan awal pertama. Ayat 1. Satu. Sa'ala sa'ilun bi'adzabi waqi. Penanya bertanya, ya, penanya bertanya, kan berkaitannya. Penanya bertanya kepada siapa dia nanya? Nabi. Kan gitu? Penanya bertanya kepada Nabi berkaitan dengan azab, Tentang ayat. tentang azab. Nah, tinggal kita mempertegas makna sabar di sini. Sabar dengan azab gimana? Tidak sama dengan sabar orang lagi sakit. Betul? Sabar dengan azab berarti berusaha menghindari Azab. azab. Sabar dengan azab berarti berusaha untuk melakukan hal-hal yang mendatangkan sebaliknya. Azab lawannya
nikmat. Berarti kita berusaha untuk sabar berjalan di jalan nikmat itu supaya jangan tergelincir ke azab. Wallahu a'lam. Karena nanti korelasinya dengan ayat 6 dan 7. Pertama sikap dulu. Nanti 6 dan 7 berkaitan dengan sudut pandang, cara memandang. Paham maksudnya? Kalau kita tahu ini awalnya untuk Nabi, tapi ini tidak hanya khusus ke Nabi, tapi berlaku bagi kita. Kan gitu? Nah berarti kita dituntut untuk sabar dengan kesabaran yang indah dalam menghindarkan diri dari azab. Maknanya sabarlah dalam taat. Betul? Secara tidak langsung Allah mengatakan sabarlah sabarlah dalam menjalankan ketaatan. Supaya jangan terkena azab. Paham? Ya. Jadi kalau ini saya buat nalar lagi nih, kalau kita berbicara misalnya, tadi saya dengan Pak Sumadi membicarakan satu objek. Tiba-tiba dalam menjelaskan satu objek ini, saya menyambungkan cita objek ini ke yang lain. Gitu. Kemudian setelah menjelaskan cita lain, balik lagi ke cita awal. Gitu. Tadi pertanyaannya tentang azab yang pertama. Lanjut tentang naiknya malaikat. Ayat kelima balik lagi ke tentang azab. Nah ini nih yang dibutuhkan apa namanya? Pemahaman ya. Jadi kalau kita dalam berbicara ada subjek utamanya. Kemudian untuk memperjelas subjek ini kan kita harus biasanya menghubung-hubungkan. Nah, kalau definisi orang cerdas tadi, dia menghubungkan subjek ini dihubungkan dengan A, B, C, D. Tapi nanti dia lama nyampai A, B, C, D, dia nggak lupa ke subjek awalnya gitu. Itu tuh. Kan ada yang misalnya tadinya dia cerita tentang syukur. Kemudian mencontohkan syukur. Dia larut kepada contoh, lupa balik lagi ke sini. Dalam contoh itu berkembang lagi. Ini yang kadang-kadang membuat audiens susah menyimpulkan. Paham? Berarti dari ilmu bahasa ini bagaimana cara bertutur? How to explain? Iza saat luwatuna hasannaha bil Quran, kata Ibnu Qayyim. Kalau bahasa kami jelek, kami bagusin dengan Quran. Nah, ini cara orang bertutur. Ayat 5 balik lagi. Banyak kan kita dengar orang begitu, tadi cintanya ini balik ke sini, lewat itu nyimpulin kemana? Sampai hari ini saya belum bisa menyimpulkan satu orang dosen saya. Kalau dia ngajar, saya belum menemukan itu pola ngajar. Selamat siang semua. Siapa? Buka sepatu. Saya minggu lalu ke Belanda. Itu di pesawat saya mikir. Itu aja sih. Sampai sini dulu ya kita. Nanti minggu depan kita ujian. Enggak dikasih tahu, suruh baca apa enggak dikasih tahu.
Minggu depan kita ujian. Lagi ada persoalan di rumah. Selama-lamanya begitu Pak. Nggak mungkin ada persoalan di rumah. Kalau sekali-kali style begitu, semua udah tahu. Oh gitu ya. Nggak pernah pakai assalamualaikum, masuk. Siap? Duduknya posisi begitu. Naik kaki satu, copot sepatu. Dari Belanda ke Yunani, saya naik pesawat, di jalanan saya mikir. Hebat dong dia, Aristoteles itu. Filsuf. Kan kita pelajarannya itu satu, filsafat hukum Islam, nggak ada yang ngajar satu kampus. Dia yang ngajar. Orang Kalau satu angkatan itu syariah itu 6 kelas digabung ujiannya. A nilai guru saya, B nilai saya, kalian paling tinggi C. A nilai dosen saya, B nilai saya. Berarti nilai kalian? C, D. Sehebat apapun gak akan pernah dapat B. Dapat C aja harus syukur itu. Nah itu style ya. Tapi saya juga sama sekali juga nggak masuk dengan hubungan seperti itu. Satu semester masuk 2 kali, ujiannya semua. Tapi kalau giliran lagi ada masalah nggak begitu Pak. Sama posisi datanya sama, nggak beda. Coba kamu yang baju putih. Lihat kayak gini nih orang lagi takutan nih. Lihat ada yang mencolok nggak? Pasti tim itu. Kamu yang paling pojok, baca halaman 2. Untung saya suruh baca. Kalau dia itu nggak tahu saya kalau kamu bodoh. Nggak ada dapat ujian, nggak pernah orang dapat ujian. Gaya. Nah orang akhirnya takut ke depan, orang salah baca dia. Saya bisa membaca dia satu-satu karakternya. Duduk paling depan, di sini dia sih, nggak bakal pernah ditanya. Karena menurut dia orang paling depan itu paling berani. Dia mojok-mojok tuh yang takut. yang sembunyi. Lu hebat, dia sudah pernah ditanya apa sih? Nah caranya salah, jangan mojok. Yang pinggir-pinggir jangan, dia pasti nyari selalu pinggir gini. Kalau nggak ketemu tadi baju yang nyolok mencolok Atau yang cantik. atau yang ini. Kalau saya nggak, kan kadang-kadang sampai 3 kelas digabung tuh mepet tuh kursinya. Nah dekat dia itu duduk, nggak bakalan tanya. Iya. Karena dia tanya bukan mau muji, mau ngecek. Oh iya. Untung kamu baca. Kalau gitu saya nggak tahu kalau kamu bodoh banget. Kamu dari pesantren mana sih? Jadi aku yakin. Bisa yang bingkis, ada yang bingkis, ada yang ini. Ya Allah Akbar. Mudah-mudahan Allah ampuni dosanya gitu. Ya yang jelas mahasiswa pada butuh sehebat apapun mati-matian baca buku yang disuruh beli mahal-mahal. Saya aja alhamdulillah. Kadang-kadang 22 kali ngulang nilainya masih D. Ya udahlah terakhir nggak usah diulang lagi. Ngabisin umur. Balik. Fasbir sabran jamila. Ya, maka bersabarlah dengan kesabaran yang indah. Sama dengan penjelasan tentang fitnah yang Rasul tadi. Iya kan? Ini kan cuma sifat dari sabar. Tentang seperti apa indahnya itu kembali ke kita masing-masing. Namun menurut saya sabar dalam berhadapan dengan musibah ya itu sebenarnya standar. Tapi sabar dalam taat
prestasi. Kenapa? Sabar dalam musibah kudu bahasa Betawinya. Enggak sabar tambah sakit. Enggak percaya coba deh kalau sakit gigi. Bawa marah-marah. Kalau sakit. Artinya kita tidak punya pilihan lain selain harus sabar. Tapi kalau untuk ketaatan boleh kan? Mau taat mau enggak kan silakan. Pilihan. Imma syakira wa imma kafura. Ada yang bersyukur, ada yang kufur. Bebas. Mau bersyukur silakan. Mau kufur silakan. Begitu demokratisnya. Cuman dua sikap itu punya konsekuensi. Itu dia kata kuncinya. Lanjut. Kesimpulan bahasanya tadi, setiap sesudah perintah, ya selalu menempati posisi kita. Ini contoh-contoh tadi. Ingat baca pendapatnya. Harus pakai tangannya. Innahu yarawnahu ba'ida wa narahu qariba. 7 itu. 6 sama 7. Baida. Mereka memandang azab itu jauh. Fokus tadi ayat 5. Sabar tadi terhadap apa? Azab ya. Sabar terhadap azab. Artinya Bapak Ibu sekalian, kalau sabar terhadap apanya tadi tidak bisa terjawab, maka akan tidak bisa menjawab. Betul? Itulah saya bilang dari pentingnya memahami perayaan itu. Ya. Innahum, sesungguhnya mereka di sini kalau kita kembalikan ke ayat sebelumnya, kafirin, ya kan? Lil kafirina laisa lahu dafi', kafirin. Humnya juga hum kafirin. Sesungguhnya mereka orang-orang kafir itu yarawnahu, nah baru tegas. Kalau tadi di ayat kelima kita masih begitu. Sobronnya itu sabar kepada apa? Sabar kepada menghadapi azab. Gitu. Di sini baru terlihat tegas. Innahum, sesungguhnya mereka orang-orang kafir, yarawnahu, mereka melihat azab itu. Ya, azab itu. Oke? Ya. Nah, itu. Azab itu ba'idah, untar, Sehat, jauh. untar. Belanda. Saya baru umur 50. Kemarin terakhir general check up, bagus semua, darah bagus, jantung bagus, kolesterol bagus. Masih lama. Dia nggak tahu ada orang kesel aja mati. Itu ya, suami jamaah saya di Mekah minum habis makan bakso.
Itu namanya asbab kan? Kan segala sesuatu pasti punya sebab. Dan yang kita takut dia sudah besar-besar. Takut ini, takut ini, takut ini, takut ini. Ternyata dengan asbab kesalahan. Apa kesalahan airnya, apa kesalahan baksonya, boleh malah. Tapi yang jelas memang kalau dalam kedokteran itu kesalahan tertutup ya. Nah, gitu. Tidak bisa napas. Belum dipunya harga sini. Oke, paham ya? Hum ini baliknya jauh lagi ke ayat 2, kafirin. Gitu. Kalau sudah humnya dapat pasti ya umumnya sudah ketahuan. Ya umumnya sudah ketahuan, mereka ini. Ini baliknya dua kafirin. Innahum sesungguhnya mereka orang-orang kafir itu ya mau nahu ini yang ditanyakan. Sa'ala sa'ilum bi'adzabin waqi'. Ya. Penanya bertanya tentang azab yang akan terjadi. Sesungguhnya mereka nanya itu karena tadi mereka punya keyakinan ini. Melihat azab itu sesuatu yang ba'ida, jauh. Ini pola ba'id ini bisa diartikan sangat jauh. Sangat jauh. Sama juga dengan jamila tadi. Sama juga dia bisa diartikan sangat indah dari polanya. Wa narahu qariba. Ini ada huruf ya-nya dia. Di rohnya itu. Nah, atau rohnya itu bahasa berdiri. Biasanya begini. Ada yang kan? Ada yang bengkok. Ya? Nah, atau kedua ini berdiri. Wa naro dan kami melihat hu azab itu qariba sangat dekat. Jadi 6-7 bagaimana perbedaan orang mukmin dan orang kafir dalam melihat azab. Itu aja kesimpulannya. Sementara ayat 5 tadi berkaitan dengan sikap yang harus dilakukan oleh setiap mukmin dalam menghadapi azab. Fasbir. Bagaimana cara mereka memandang? Orang mukmin selalu memandang azab itu bisa terjadi kapan saja dan bahkan sangat dekat. Itu. Sementara orang yang menunda-nunda amal, menunda-nunda taat, karena berkeyakinan jauh. Ya Pak. Ini tulisan. Jarau itu aslinya gimana Pak? Oh, ada wau di situ tuh apa? Harus ada alif atau enggak Pak? Ya. Ini yang bolak-balik ragu. Ini asalnya. Oh ya. Yaro. Ketika subjeknya baru untuk tunggal-tunggal semua, nggak ada masalah. Yaro dia melihat, oke? Kami melihat jadinya. Yaro. Kami sedang. Naro. Enggak naro. Kalau naro nggak boleh. Kan ini beda kan? Naro kamu melihat. Saya melihat. Naro ini naro. Aro. Masa Anita lupa. Anita alif nun ya ta. Saya aro, kami naro, dia yaro, engkau taro, alam taro. Kalau ketika ada lam nanti baru ini hilang nih. Ini yang saya sebutkan tadi. Kalau berkaitan dengan
dengan yang tunggal nggak ada masalah, kan nggak akan mengubah ini. Ya. Tapi ketika berkaitan dengan jamak, waw nun, ya apa, untuk kalian dan mereka, Kalian dan mereka. berarti kan kalau ini yaro, wawnya taruh di mana? Kan ciri waw nun itu waw nun kan? Ya. Yang umumnya begitu. Gitu. Nah, lihat di sini, ininya dibuang. Ya. Ya, itu. Ini perubahan karena ini huruf ilah. Ya. Nanya juga hilang, Pak. Ya, Rona, nanya. Ini, Ya, hilang. ini. Enggak. Oh, siap. Nanya disambung dengan dhamir hu. Ya. Ya gitu. Nanya disambung dengan dhamir hu. Jadi kembali pada azab. Ya raunahu, mereka, nah mereka nya sampai sini melihatnya. Sama dengan kalau dia seandainya ada huruf lam, ya. Alam taro kaifa, kan nggak banyak rohnya. Nah, alfil misalnya. Alam taro kaifa, alam taro kaifa. Karena ya-nya itu, ya-nya sudah dimatikan oleh lam. Oke, balik. Innahum yarawnahu ba'ida. Sesungguhnya mereka, orang-orang kafir itu, mereka melihat, mereka memandang hari kiamat, azab itu ba'ida, jauh. Wa naro, nah ketika naro masih ada ininya. Wa narohu qariba, dan kami melihatnya qariba, dekat, sangat dekat. Kami di ini Allah. Mana orang mukmin? Orang mukmin. Jadi terlihat mukmin dan kafir, maaf ya, dari agungan keras, ini bukan keras. Terlihat mukmin dan kafir menurut ayat ini, seseorang tergantung satu di antaranya bisa menilai bagaimana dia melihat azab. Nah, ini kalau dihalusin banyak yang kena kita. Ya, kalau dihalusin banyak yang kena. Nanti apalagi indikasi orang melihat azab jauh, dia menunda amal, dia menunda taubat. Dulu kita anggap menunda taubat itu sudah salah banget. Salah. Dulu kita menganggap orang menunda taubat itu sudah salah banget. Tapi sekarang sengaja berniat berbuat salah, habis itu baru taubat. Kira-kira mana yang lebih salah? Salah semua, Pak. Paling akhir lebih parah. Ya paling terakhir, Pak. Kesimpulan saya benar nggak? Sekarang sengaja berniat untuk berbuat salah, Itu salah juga, Pak. salah. Ya, Nanti baru tobat. salah juga. Itu ada ayatnya kalau nggak salah itu, Pak. Nah, kita lihat aja lah di atas kita sekarang. Iya. Betul? Orang berbuat maksiat
nanti kan bisa tobat gitu. Itulah level-level tadi. Dulu orang menunda azab aja kita kira itu menunda taubat, ini kira-kira udah salah banget. Ada yang lebih salah lagi menurut saya. Sengaja niat berbuat salah. Nyatanya begitu, Bang. Iya kan? Nyatanya. Kalau sudah terpaksa oleh keadaan barangkali enggak ada masalah Pak. We have no choice, kita tidak punya pilihan. Ya. Tapi kalau sengaja masuk, udah tahu ini misalnya kandang macan dan di sana harus cakar-cakaran, sengaja kita masuk, berarti sengaja dong. Betul? Iya. Kalau kita kadang keadaan umur di daerah situ nggak bisa berlain dan itu dipaksa oleh keadaan, ada sedikit kemudahan bagi kita karena dalam keadaan terpaksa. Awal-awalnya sih terpaksa, lama-lama kebiasaan. Itu awal-awalnya sih terpaksa, akhirnya kebiasaan. Setelah kebiasaan jadinya doyan. Innahum yarawnahu ba'ida. Di sini emosional kita sudah harus naik dikit karena bu ini azab. Iya, azab. Ya. Ini emosional harus naik, bacanya nggak boleh turun lagi. Kalau fasbir tadi karena perintah itu slow dikit. Fasbir sabran jamila. Karena itu kita yakin perintah Allah, gitu. Seakan-akan kita Allah meminjam lisan kita untuk menyampaikan itu. Innahum sementara kami melihat, memandang azab itu sesuatu yang sangat dekat. Nah, kembali bawa tadaburnya ke kita. Kita memandangnya yang mana? Ya kan itu? Ini kan cuma kita yang bisa rasain ini. Kita masuk ayat 6 apa ayat 7? Tanya Pak. Ya Pak. Nah ini kan tadi bilang kami orang mukmin atau orang beriman. Iya. Yang menunjukkan itu orang beriman di mana Pak? Nah itu. Kami apa bukan Allah gitu loh? Bukan ya. Kaminya bukan Allah. Bukan Allah. Ya. Ya. Nanya itu kami kayak mukmin. Tapi pertanyaannya benar. Dari atas kita tahunya dari mana kayak gitu. Karena di awalnya ini cerita tentang orang kafir bertanya, ya tentang azab, siap. gitu. Bertanyanya ke siapa? Ke Nabi, kayak gitu. Jadi Nabi kemudian dari pribadi kemudian menyebutkan diri Nabi sebagai kami. Jadi mewakili orang mukmin, orang. Jadi kalau dibalik lagi pertanyaannya, orang yang mengakui mendekat dengan Nabi, orang yang mengakui cinta Nabi, ini rumusnya. Qariba. Ya. Kalau tidak dekat dengan Nabi jangan ngaku. Nggak masuk dalam kata-kata naron ini. Ya, mantap. Nah, kan pertanyaan seperti itu kan nggak akan muncul kalau nggak paham, kalau nggak ngerti. Pertanyaan seperti Pak Sumadi tadi, Kenapa? nggak akan muncul kalau kita nggak ngerti kan? Justru karena nggak ngerti itu Pak. Makanya tadi justru karena kita nggak ngerti. Ngerti maksudnya nggak ngerti yang ditanyakan, pasti sudah ngerti tadi.
ini kami melihat. Nah, kami yang muncul apa gitu? Insya Allah. Kan begini, Bapak Ibu ada pertanyaan? Biasanya jarang jawab. Nggak ada, oke? Nggak ada itu berarti ada dua. Nggak ngerti. Apa? Satu Tidak nggak ngerti. paham. Oh, nggak paham? Mau nanya apa? Kedua ngerti sedikit. Banyak yang belum ngerti dan hubungan tadi. Nah itu. Innahum yarawnahu ba'ida. Ya. Innahum yarawnahu ba'ida wa narahu qariba. Ya, innahum fasbir fasbir sabran jamila innahum yarawnahu ba'ida wa narahu qariba. Mudah-mudahan kita masuk dalam kelompok kami yang dimaksud ayat ini. Amin. Artinya untuk bisa mendapatkan menjadi kami ini, kita mesti dekat, mesti menghubungkan diri dengan Nabi Muhammad SAW. Harus menghubungkan diri dengan ajaran Allah Subhanahu Wa Taala. Gitu. Nah, dari sudut ini kita bisa melihat ayat ini kan jadi motivasi, Siap. jadi penambah semangat. Nggak mungkin kami bisa melihat qoriba itu, ya. Kalau kita masih seperti tadi, atau yang kedua tadi ekstrim ini, tapi untuk diri kita sendiri. Kalau menganggap dan masih menunda-nunda taubat, ya, menunda-nunda taubat, menunda-nunda kebaikan yang sesungguhnya kita bisa kerjakan, kita khawatir ayat 6. Betul? Innahum yarawnahu ba'ida. Gak usah ngomongin orang, gak usah ngomong orang, itu kita jadi salah. Ngomongin diri sendiri. Orang-orang, kita sendiri. Berarti saya masih ada di ayat nomor 6. Gitu. Bagaimana caranya supaya lolos dari 6 masuk ke 7? Ya. Ketika kita melihat itu sudah dekat, sehingga kita terus tidak punya waktu. Terus apa? Untuk mempersiapkan ini. Kalau dari jabatan ketahuan 5 tahun, ya, masih ada waktu 4 tahun kan gitu. Nah, setahun terakhir baru bersiap-siap. Tahu waktunya, kan kita kan nggak tahu. Sekolah sama juga kan ada istilahnya kalau ujian itu nanti bulan semester diumumkan sekian, oh sibuk untuk CBS aja, ya. Baca buku semalam suntuk, ya. Kalau sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, luar biasa. Nah, kita ingin mengangkat luar biasanya ayat ini, sehingga kita muncul rasa takzim, rasa kagum, rasa bermacam-macam. Karena tadi penghargaan seseorang kepada sesuatu tidak bisa dipisah dengan pengetahuan, gitu. Ya, penghargaan seseorang kepada sesuatu tidak bisa dipisahkan atau berhubungan erat dengan pengetahuan. Oke, sampai situ dulu. Lumayan dapat 3 ayat pendek-pendek. Buat yang panjang cuma ayat 4 ya.
ta'rujul malaikatu war-ruhu ilaihi fi yaumin kana miqdaruhu 50 alfa sanah. Nah, 5 fasbir sabran jamila innahum yarawnahu ba'ida wa narahu qariba. Satu rakaat, ya kan? Dapat satu rakaat juga. Ya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.